Iya, iya, langsung. Jajannya apa? Kenal Mana? Kenapa, Bu? Angkori.
Mohon Bapak Ibu guru menempati di depan. Monggo. Orang inovator. Acara hari ini akan segera saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gamal M. Biomed beserta rombongan, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Rejo 5 beserta guru dan staf, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 5 dan 6 SDN Tanjung Rejo 5. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keberkahan untuk berkumpul dalam acara, menghadiri acara hari ini, acara yang sangat spesial, yaitu dalam acara seminar motivasi dan inspiratif terkait parenting yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Gamal. Tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kemenangan. Baiklah Bapak Ibu, untuk rundown acara hari ini akan saya bacakan, yaitu yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Tanjung Rejo 5, yaitu Ibu Hendri Hosida. Kemudian dilanjutkan pemaparan oleh Dr. Gamal M. Biomed terkait motivasi dan inspiratif terkait parenting. Kemudian dilanjutkan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi ini jangan dilewatkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan, bisa bertanya langsung kepada pakarnya, yaitu nanti akan kami batasi 4 penanya saja, 1 termin, hanya 4 penanya saja, begitu. Untuk selanjutnya nanti juga akan ada acara spesial lagi, yaitu dokumentasi semua wali murid bersama Dr. Gamal. Kemudian lebih spesial lagi,
nanti ada sesi foto satu persatu dari Bapak Ibu wali murid bisa foto bersama Dokter Gamal. Nah, mungkin ini tadi pesan dari tim dari Dokter Gamal. Mungkin nanti emak-emak yang mau foto silakan bisa diupload di akun sosmednya masing-masing begitu ya. Nanti diberi hashtag apa begitu ya. Jadi nanti jangan lewatkan kesempatan ini. Bisa foto satu persatu bersama Dokter Gamal begitu. Kemudian nanti ada sesi foto lagi. Ini terkait staf SDN Tanjung Rejo 5 beserta Dokter Gamal. Baiklah Bapak Ibu. Untuk yang pertama, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dokter Gamal M. Biomed, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SDN Tanjung Rejo 5, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 5 dan anak-anakku yang dibanggakan, lupa saya beserta tim dari Dokter Gamal. Tiada kata yang patut kita haturkan melainkan ucapan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Gamal yang sudah hadir ya. Patut kita berbangga ya, bersyukur atas kehadiran beliau ya, merupakan kebanggaan bagi kita keluarga besar Tanjung Rejo 5 dihadiri beliau. Dokter Gamal ini sudah terkenal ya, baik dunia maya maupun dunia nyata. Ya. Ternyata foto dan aslinya berbeda ya. Lebih ganteng aslinya tapi mohon maaf yang masih perawan sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Tadi saya penasaran. Katanya alhamdulillah sudah berkeluarga, punya putra satu ya. Nanti bisa selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Dokter Gamal. Ini judulnya tadi meraih prestasi menggapai mimpi. Nah, nanti Dokter Gamal akan menjelaskan kiat-kiat kepada kita, terutama kita sebagai orang tua ya, dari anak-anak kita, semoga nantinya menjadi anak sesuai harapan kita, menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, terutama ilmunya bisa manfaat bagi semuanya. Nah itu, terima kasih atas kehadiran wali murid dari kelas 56 yang begitu antusias ya, walaupun hujan ini bukan musibah tapi malah merupakan anugerah nikmat Allah, patut disyukuri. Gimana kalau tidak ada hujan ya, petani susah ya, kita syukuri saja. Wong hujan air ya, bisnya oleh hujan uang, waduh bingung ya. Nah itu mohon nantinya Bapak Ibu, mumpung ada Dokter Gamal, monggo yang mau bertanya, opo carane anakku ini loh, apalagi sekarang musim ya HP ya, belum lagi banyak maraknya berita-berita yang hoax ya. Nah itu, jadi bisa nanti kita mendengarkan penuh perhatian ya, nanti kalau ada pertanyaan yang tunggu. Mohon maaf ya, hanya kita selaku keluarga dari SDN Tanjung Rejo 5 hanya bisa menyuguhkan seperti ini dokter ya. Mohon maaf ya. Itu saja dari saya selaku Kepala Sekolah SDN Tanjung Rejo 5. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ida. Baik, tadi disampaikan Bu Ida ternyata sudah mencuri start, tadi sudah tanya statusnya apa begitu ya. Jadi
Mungkin yang masih bujangan jadi sudah tahu, belum perkenalan. Nanti untuk lebih kenal lebih dalam bagaimana ilmunya, bagaimana profilnya Dr. Gamal seperti apa. Beliau ini, sebentar Ibu ya, saya mencontek sebentar. Jadi Dr. Gamal ini merupakan founder Malang Cerdas. Kemudian CEO Indonesia Medica. Kemudian peraih penghargaan dari Kerajaan Inggris. Kemudian masih banyak lagi Bu. 1 dari 50 inovator berpengaruh di dunia. Jadi ini merupakan kesempatan kita, kesempatan berharga bagi kita. Tidak semuanya orang Bu ya dapat kesempatan ini. Jadi beruntunglah Bapak Ibu semua yang bisa hadir di sini, bisa mendapatkan ilmu terkait parenting untuk anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita, begitu ya. Jadi nanti bisa disimak baik-baik, Bapak Ibu bisa bertanya. Tadi sudah saya sampaikan 4 pertanyaan, mungkin bisa disiapkan dari sekarang, begitu ya. Jadi memang beginilah mungkin Dr. Gamal beserta tim keadaan dari sekolah kami, mohon mungkin dimaklumi begitu. Baiklah, apakah sudah bisa Pak? Sambil menunggu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan. Kira-kira nanti saya mau bertanya tentang apa? Karena ini adalah kesempatan langka yang belum tentu bisa didapatkan semua orang, begitu. Setelah ini Bapak Ibu akan ada pemaparan dari Dr. Gamal terkait seminar dan motivasi untuk Bapak Ibu semuanya. Mati lagi Pak. Soalnya bisa. Pak tulis. Pak. Nah, baik. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Gamal untuk melakukan pemaparan. Kami persilahkan Dokter. Dilahirkan 8 September 1989 di Kota Malang, Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inbank, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HR is the Prince of Laws with Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat.
Selain itu, Dr. Kamal Abid Said juga masuk dalam satu di antara 60 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Kamal Abid Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Kamal Abid Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan seluruh kalian tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Pertama syukur kepada Allah yang memberikan kita kesehatan ya, kapasitas kompetensi sehingga bisa terus memberikan kontribusi yang optimal. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir hayatnya dia mengatakan umatku Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa, tidak lelah dan bukan formalitas ya, kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan, rahmat karunia bagi kedua orang tua kita. Dan salam hormat saya buat Bapak Ibu semua yang sudah dengan penuh kerendahan hati meluangkan waktunya di siang hari ini. Dan yang kami muliakan Bu Hendri Rosidah, terima kasih atas kolaborasinya pada kesempatan hari ini. Dan Bu Komarian, salam hormat, salam takzim dari saya. Dan Pak Hanafi, Pak Ruli, dan Bu Indah, terima kasih yang sudah bersama saya hari ini. Hari ini saya akan cerita Bapak Ibu apa yang saya lakukan sehingga saya bisa dapat penghargaan dunia. Dan saya yakin optimis berharap ya, kalau anak Bapak Ibu lakukan lebih dari apa yang saya lakukan, mereka bisa dapat penghargaan, pencapaian prestasi lebih dari apa yang saya capai. Dan kita akan bangga ya kalau dari SDN 5 Tanjung Rejo ya, SDN Tanjung Rejo 5 ada yang terima penghargaan dari Presiden Itali gitu kan, Raja Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Amin insyaallah. Hal pertama ya yang harus dilakukan itu adalah menemukan potensi diri anak-anak kita Bapak Ibu. Gimana caranya? Ada dua teori yang saya pakai. Yang pertama adalah divine calling atau true calling. Ini teori dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben-Shahar. Dia bilang kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita mengerjakan tiga hal ini. Sesuatu yang disukai anak-anak, yang mereka kuasai dan yang bermanfaat, bermakna buat masyarakat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan, and get by public sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Dan yang kedua adalah Ikigai. Ikigai ini teori paling populer kedua di Jepang setelah Kaizen. Dia lihat 4 hal. What you love, apa yang anak-anak sukai. What you are good at, apa yang mereka kuasai. What the world needs, apa yang dunia butuhkan. And what you can be paid for, sesuatu yang menghasilkan rezeki besar buat anak-anak di kemudian hari. Buktinya pada Dr. Kamal, saya suka 3 hal Bapak Ibu. Pertama, inovasi kesehatan. Kedua, wirausaha sosial. Dan ketiga, saya suka menginspirasi anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Waktu kuliah, saya datang ke ruangan dosen saya. Nah, saya bilang, Dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi Bapak Ibu. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. As a medical doctor, I say things so much happen, and I must do something. Good on you because you are young. So considering that millions of people still live out, our world is not finished. We still have a big job to do. Jadi saya bukan area
tahu nyanyi Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Saya diminta berbagi inspirasi di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di Stadion Piala Dunia ketika itu. Apa hikmah yang mau saya bagikan? Saya yakin Bapak Ibu, anak-anak itu dikasih rahmat sama Allah. Ada yang dikasih rahmat Allah menjadi seorang akademisi, ada yang dikasih rahmat Allah menjadi ahli ekonom, ahli fikih, ya, seorang entrepreneur dan lain sebagainya. Itu rahmat Allah berikan. Jadi tugas kita apa? Menggali, menemukan potensi anak kita, lalu memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk memfasilitasi potensinya tumbuh dengan optimal. Dan yang kedua, saya buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica untuk bantu warga yang membutuhkan untuk bisa dapat layanan kesehatan gratis. Dan kami bersyukur, ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, sama aja ya. Kami diapresiasi berbagai negara. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Years of its clinical insurance. Congratulations. Mau tahu cara instannya meraih itu Bapak Ibu? Mau atau mau banget? Nggak ada cara instannya ya. Jadi harus mau sorong, harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu illa badata. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Kalau anak-anak nyaman, dia akan sulit tumbuh berhasil. Kalau dia mau tumbuh berhasil, dia harus mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Gak ada ruang buat orang biasa-biasa. Dan saya sama seperti anak Bapak Ibu, saya lahir di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Saya tinggal di Blimbing ya, Malang. Dan waktu kuliah, pertolongan Allah saya tiba-tiba diundang makan malam sama Raja Charles. Mungkin sering dengar ya di Diana, Ratu Elizabeth ya. Nah, saya diundang makan malam sama Kerajaan Inggris 2 kali, dikasih beasiswa one year mentoring di kampus terbaik dunia, lalu dibantu BBC promosi di berbagai negara, dan pulang dapat modal ya yang luar biasa dari Kerajaan Inggris. Yang bawa ini John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat. Beliau ketemu saya di Malaysia mengapresiasi sampai komisaris Komjen ya Amerika dan sudah datang ke kantor kami. Dan mungkin sering dengar Rusia Ukraina perang, Presiden Rusia Sinten Putin. Banyak yang takut sama Putin. Terus saya diundang ngeteh sore ya sama Vladimir Putin. Itu saya pegang tangannya biasa aja Bapak Ibu ya. Apa hikmahnya Bapak Ibu semua? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Next please. Dan saya yakin nggak ada anak yang malas. Saya yakin dengan sepenuhnya nggak ada anak yang malas. Yang ada itu anak yang belum menemukan why atau alasan. Apa maksudnya why atau alasan? Itu cause, sebab, belief, keyakinan yang mendorong anak-anak itu memberikan yang terbaik yang dia bisa. Nah, apa why-nya saya? Ini kisah nyata seorang ibu. Usianya 46 tahun. Beliau mau izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. 46 tahun, bukan ambil S2, S3, ambil D1, mau belajar ilmu tafsir. Sampai anaknya tanya, nih, mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Apa jawabannya? Mami mau mengerti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, ibunya tanya, nah, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Itu berjalan terus Bapak Ibu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai anaknya masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia versi WCSRT ya. Dan siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya ya, tepuk tangan buat orang tua saya ya. Bapak saya namanya Pak Saleh, ibu saya namanya Ibu Elisa ya. Masya Allah, beliau berdua berkorban banyak buat saya Bapak Ibu. Bapak saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal bisa kuliah di kedokteran. Pernah kelas 3 SD, ada tugas nanti naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari, bapak saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Dan satu momen mahal dalam kehidupan saya, ketika subuh jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari Kerajaan Inggris. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan, kebanggaan.
If I have something like for someone, I must not disappoint it. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja kan, betapa banyak kita di ruangan ini yang menyaksikan dengan mata kepala kita, orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan, supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita kadang melupakan itu dan membiarkan kehidupan kita berlalu dengan keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Kiai saya dulu berpesan, satu di antara 3 amanah yang Allah cintai itu yang berbakti pada orang tua. Dan jujur, banyak hal saya capai dalam hidup ini itu bermula dengan keinginan sederhana, yaitu membahagiakan dan membuat orang tua saya bangga dengan apa yang saya lakukan, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, tanamkan kepada anak-anak ya, bahwa berbakti itu kunci yang penting, dan jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi untuk membuat kita belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Next please. Dan yang ketiga, buat karya nyata Bapak Ibu semua. Jadi buat karya nyata.